Fen, Bram, stop. Kalian terlalu gaduh. Hormati tempat ini. Tato berbentuk fase bulan, mulai dari sabit hingga purnama, berjumlah 5 buah di ruas punggungnya. Purnama ke-13 di Gunung Walat. Lingkaran manusia di sekitar api unggun itu tak henti-hentinya menyanyi. Diiringi petikan gitar seorang pemuda kecil kerempeng bernama Sas. Lengking suara nyanyian menembus lebatnya hutan damar dan pinus yang menguasai bukit kecil Gunung Walat. Hutan pendidikan, salah satu universitas terkenal di negeri ini. Mereka tidak sadar suara gaduh itu membangunkan seseorang, atau tepatnya sesuatu yang sedang tertidur nyenyak di tempatnya yang gelap dan dingin. Matanya yang merah membuka perlahan, bangkit berdiri, lalu mengeram lirih yang tidak mirip suara manusia maupun binatang buas, menunjukkan ketidaksukaannya. Semakin malam, keriuhan para mahasiswa yang sedang praktek itu makin menjadi. Kalau awalnya tadi masih cukup sopan dengan menyanyikan lagu-lagu balada yang mendayu-dayu, sekarang nyanyiannya memasuki fase trans. Berteriak-teriak seperti orang kesurupan, terutama Fendi dan Bram. Kedua pemuda itu berteriak sambil berjingkrak-jingkrak seolah mabuk ketubuh. Fen, Bram, stop. Kalian terlalu gaduh. Hormati tempat ini. Protes seorang mahasiswi bernama Tris. Risih juga dia rupanya melihat kekacauan itu. Seharusnya ini malam perpisahan yang syahdu setelah hampir seminggu mereka menghabiskan waktu di tempat itu. Tapi sekarang malah seperti diskotik pindah ke tengah hutan. Fendi dan Bram bukannya berhenti. Sembari tersenyum mengejek dan berlagak tengil, keduanya malah menghampiri Tris, hendak menarik tangan gadis itu untuk ikut menari. Tris mengelak dan bersembunyi di balik punggung temannya Fer, gadis tinggi besar yang sering dipanggil gladiator oleh teman-temannya. Kontan Fendi dan Bram mundur. Tidak ada siapapun yang mau berurusan dengan gladiator. Bisa-bisa tubuh mereka biru lebam, terkena bantingan atau pitingan 95 kg. Fer memang tidak pernah main-main terhadap orang-orang yang berani mengganggu sahabatnya. Dan suasana makin menjadi setelah beberapa mahasiswa pria yang sebelumnya sengaja menghilang untuk minum minuman keras muncul dan bergabung. Gerombolan kecil pemuda Badung itu terhuyung-huyung memasuki arena joget. Bahkan Her, si ketua geng, sengaja membuka bajunya. Mungkin ingin pamer beberapa tato di tubuhnya yang aneh. Tato berbentuk fase bulan, mulai dari sabit hingga purnama, berjumlah 5 buah di ruas punggungnya. Ketika temannya yang lain berbuat hal yang sama. Sama-sama membuka baju, sama-sama memamerkan tato yang serupa. 4 mahasiswa itu memang terkenal sering berbuat onar, baik di kampus maupun sekitar kos-kosan. Suka mabuk-mabukan, selalu membawa sajam kemana-mana, mengganggu aktivitas perkuliahan, hingga pernah juga diskors karena memukul dan menganiaya seorang dosen. Mereka menjuluki kelompoknya sebagai
Moon Hunter, pemburu bulan yang entah bermakna apa. Para mahasiswi menjadi tegang. Suasana sudah tidak nyaman lagi. Para pembuat onar itu mulai mengacau. Bahkan Fendi dan Bram yang sebelumnya menguasai arena memilih untuk duduk. Mereka tidak mau menjadi korban geng tengik itu. "Terus Sas, jangan sekali-kali kau hentikan petikan gitarmu." Hardik Her begitu melihat Sas menghentikan petikan gitarnya. Sas menurut meski sambil bersungut-sungut. Sialan, tahu mereka datang begini, lebih baik dia tak usah pegang gitar tadi. Dan suasana makin tak terkendali. Keempat mahasiswa berandalan itu benar-benar mengacau. Menarik dua mahasiswi dan memaksa mereka berdansa bersama mereka. Menempeleng muka Fendi dan Bram yang berusaha diam-diam meninggalkan tempat. Mengacungkan badik kepada Fer yang dengan berani menantang mereka berkelahi. Sungguh ricuh dan rusuh. "Purnama!" teriak Mar, salah satu anggota geng sambil menunjuk ke arah langit. Semua orang di situ seperti terhipnotis oleh teriakan Mar, memandang ke atas. Hanya Tris yang menyadari sesuatu yang terasa ganjil. Tapi apa itu? Tris mencoba menerka jawaban itu di benaknya. Belum ketemu. Tapi memang ada sesuatu. Bukankah Purnama itu? Pikiran Tris berhenti menjawab. Belum sampai pada jawaban yang tepat. Ini saatnya. Dilanjutkan teriakan Sam, anggota geng lainnya. Her memandang ke atas, diikuti Van, anggota geng paling bungsu. Benar, bulan bulat sempurna sedang memanjat cepat di angkasa. Lapangan kecil yang tadinya hanya terang oleh bayangan api unggun, kini mendadak terang benderang seperti saat hampir senja. Mereka berempat selain tengil dan berangasan, memang sudah lama mempunyai ritual khusus jika datang purnama. Entah bersumber dari buku atau referensi apa, keempatnya tidak pernah ketinggalan untuk melakukan semacam pemujaan jika purnama tiba. Keempatnya menghentikan kegiatan brutalnya. Masih disaksikan oleh mahasiswa lain yang tidak berani beranjak, Her memimpin anggota gengnya duduk bersimpuh sambil mengangkat tangan ke atas. Menunjuk bulan purnama, sembari mengucapkan beberapa kalimat yang tidak bisa dimengerti dari bahasa apa. Mungkin semacam jampi-jampi atau mantra-mantra. Setelah itu, keempatnya meraih badiknya masing-masing. Menoreh ujungnya yang tajam ke pergelangan tangan. Darah mengucur perlahan. Kemudian satu sama lain mengusapkan darah yang keluar ke tato di punggung temannya. Bergantian. Hingga punggung keempatnya berlumuran darah. Tersajilah pemandangan yang mengerikan. Tentu saja situasi menjadi heboh. Para mahasiswi menjerit-jerit ngeri. Sementara para mahasiswa lainnya menahan nafas. Menunggu apa lagi yang akan dilakukan para mahasiswa Badung itu. Di balik pohon agatis paling besar di belakang api unggun, sesuatu itu menjilati bibirnya yang tidak serupa bibir. Darah di punggung keempat orang itu membuatnya sangat kehausan. Ini darah langka, darah yang sengaja dikeluarkan saat purnama. Apalagi ini purnama yang sangat berbeda. Sesuatu itu membayangkan memilih yang mana di antara mereka sebagai badan wadaknya nanti. Seseorang yang paham dan menyadari ini purnama apa. Tepat ketika 4 orang anggota geng Moon Hunter itu menggelepar-gelepar dan berjumpa litan di tanah,
Karena memulai ritual kesurupan, Tris menemukan jawabannya. Ini Purnama yang aneh. Bukankah Purnama sudah terjadi persis 1 minggu yang lalu? Tris masih ingat betul, malam sebelum berangkat ke Gunung Walat ini, dia bersama sahabat-sahabatnya, mereka mengadakan bakar-bakar ikan di halaman kos karena saat itu sedang bulan purnama. Lalu ini purnama apa? Sesuatu itu menemukan yang dicarinya. Matanya yang semerah darah berkedip 2 kali. Sesuatu itu menghilang seolah di bawah angin. Jeritan-jeritan berkumandang menembus dini hari di hutan Gunung Walat. Para mahasiswa dan mahasiswi itu menyaksikan proses kesurupan para anggota geng itu dengan wajah ngeri. Keempatnya dengan brutal bergulingan, jumpalitan, menusuk-tusukkan ranting kering yang mereka temukan di tanah ke tubuh mereka. Namun proses itu tidak lama. Keempatnya seperti tersadarkan atau memang sudah sampai pada waktunya sadar. Berdiri berjajar, memandang ke sekeliling dengan ganas dan jumawa. Purnama ke-13 di Gunung Walat. Tingkatan mereka sebagai moon hunter sudah naik setelah ritual itu. Tingkatan yang sekarang ini dipercayai oleh mereka akan membuat tubuh mereka kebal terhadap senjata. Mereka akan semakin berbahaya. Ini memang tujuan mereka. Keempatnya, masih dengan darah berlepotan di punggung, berjalan menghampiri para mahasiswa dan mahasiswi. Saatnya beraksi, mereka butuh perempuan. Para mahasiswa dan mahasiswi itu mundur ketakutan. Keempat anggota geng itu nampak begitu ganas. Mata mereka mengincar beberapa orang mahasiswi cantik. Yang diincar berusaha berlindung di balik teman-teman prianya. Tapi percuma. Para mahasiswa yang mencoba nekat melindungi seperti daun kering saja terjengkang ke sana kemari setelah didorong oleh anggota geng itu. Seseorang maju ke depan dengan berani. Tris, gadis cantik yang juga diincar oleh kawanan geng brutal itu, menatap mereka satu persatu. Lidahnya menjilati bibirnya sendiri yang seksi. Tris terlihat sangat kehausan. Matanya yang semerah darah berkedip 2 kali.